Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, senang hari ini kita bisa berjumpa lagi. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa ketika Tuhan menjadikan manusia, Tuhan mendesain manusia untuk melakukan hal-hal yang baik. Sekali lagi, ketika Tuhan menjadikan manusia, Tuhan merancangkan manusia untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita tidak pernah melakukan hal-hal yang jahat. Dia selalu melakukan hal yang baik. Oleh sebab itu ketika dia menjadikan manusia, dia mau manusia yang diciptakan oleh dia menurut rupa dan gambarnya juga melakukan hal-hal yang baik. Tetapi ini realitanya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka hal-hal sebaliknya yang dilakukan oleh manusia. Maka hal-hal yang jahat yang mendominasi kehidupan manusia. Paulus pernah berkata, aku ingin melakukan yang baik, tetapi yang aku lakukan sebagai manusia yang berdosa adalah hal-hal yang jahat. Manusia dikuasai oleh iri hati, kemarahan, kebencian, kekecewaan, ketidakpedulian kepada orang lain. Itulah yang menguasai kehidupan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia sadar bahwa kita harus melakukan yang baik, tetapi manusia nggak punya kekuatan untuk melakukan hal yang baik. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 katakan begini, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ternyata bahwa ada kasih yang Tuhan sudah curahkan buat setiap kita. Roma pasal 5 ayat 5 katakan bahwa kasih itu sudah dicurahkan dalam hati setiap kita oleh Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke sorga, dia mencurahkan rohnya kepada kita. Dan rohnya itu, kata firman Tuhan, itu menempatkan, membuat kita, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebenarnya sudah memiliki kasih. Artinya bahwa siapapun kita, sebenarnya kita sudah memiliki kasih. Cuma kasih yang kita pahami selama ini adalah kasih yang keliru. Kita menganggap kasih itu cuma sekedar perasaan. Dan kalau kasih cuma sekedar perasaan, maka yang terjadi adalah perasaan itu bisa naik dan turun. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kasih bukan perasaan. Kasih adalah keputusan kita. Percayalah bahwa kasih itu sudah ada dalam kita. Kalau kita memutuskan untuk mengasihi, maka saya percaya yang keluar dari hidup kita, walaupun kita ketemu dengan situasi yang tidak menyenangkan, yang keluar dalam hidup setiap kita ketika kita memutuskan melakukan kasih adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Mengasihi, berbuat baik kepada sesama kita, mengampuni, melupakan kesalahan orang lain. Ingat, sekali lagi saya mau katakan, kasih Tuhan sudah dicurahkan buat setiap kita. Kasih itu akan memampukan kita melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang benar. Tuhan mendesain kita bukan untuk melakukan hal-hal yang jahat. Tuhan menciptakan kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik, sama seperti yang dilakukan oleh Bapa kita. Tuhan memberkati kita semuanya.